Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Selamat hari Minggu buat saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati bagi saudara semua, dan Tuhan akan menolong, memberkati, dan menyembuhkan setiap saudara. Amin. Nah, hari ini saudara saya akan menanggapi sebuah komentar dari seorang saudara kita dari Muslim, ya. Kenapa, loh, kok Pastor D dari Muslim itu saudara kita? Iya, saudara. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ya, Abraham memperanakan Ishak, ya. Ishak punya saudara, ya, satu ayah, yaitu Ismail. Dan Alkitab mengatakan bahwa dari keturunan Ismail ini muncul saudara kita dari Muslim, itu di dalam Alkitab, saudara, ya. Nah, kemudian eh saudara ini berkomentar bahwa Yesus itu punya Muslim. Ya, ini sudah komentar yang sangat-sangat maju, ya, dari saudara kita. Namun tidak semua saudara kita yang berkomentar seperti itu, ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, saya akan membacakan buat saudara semua bahwa apakah itu Tuhan Yesus hanya diperuntukkan kepada orang Muslim atau orang Kristen, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan keselamatan bagi siapa, saudara? Bagi semua orang. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk kalangan orang Yahudi saja, bukan untuk kalangan orang Kristen saja, bahkan ada sampai saat ini orang Yahudi masih belum percaya bahwa Yesus itu datang, yang diutus, yang dinubuatkan dalam kitab para nabi, bahkan perjanjian lama. Mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Padahal Yesus itu yang telah datang untuk menggenapi nubuatan itu, saudara. Jadi, lihat, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap, ada kata setiap, siapa yang percaya, setiap yang percaya. Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa siapa yang percaya, siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Jadi apakah Tuhan Yesus itu datang hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen? Tidak, saudara. Kepada semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk kepada saudara yang dari Muslim. Tapi bukan satu paksaan buat saudara yang Muslim untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kalau saudara mempelajari di dalam Bible, Tuhan itu, Elohim itu tidak memaksakan apa yang dia inginkan kepada umat manusia. Tetapi Tuhan mengetahui isi hati saudara. Elohim tidak memaksa saudara untuk percaya kepada dia dengan caranya, tetapi dia melihat isi hati saudara. Contohnya, gini saudara. Jadi Elohim, atau secara umum saudara yang di luar sana menyebut bahwa Allah itu maha kasih dan tidak mungkin melihat manusia ini hidup dalam kesia-siaan dan setelah meninggal masuk neraka. Allah, Elohim, punya kasih untuk setiap umat manusia. Tetapi dia tidak bisa menyetel saudara untuk menjadi seperti robot. Dari sejak semula penciptaan manusia, pertama Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberikan hak bebas kepada manusia. Baru aja dibuat dari debu tanah, diberikan nafas hidup. Harusnya Tuhan menyetel manusia untuk menyembah dan percaya kepada dia. Tapi di sini kita lihat, Tuhan tidak pernah memaksa manusia, tapi dia memberikan kehendak bebas.
Tadi saya mengatakan kepada saudara bahwa dia melihat hatimu yang terdalam. Seluruh kehidupan kita yang menentukan itu adalah kita sendiri. Pusat kita itu ada di otak kita. Karena itu dia ingin yang mengendalikan hidup kita ini adalah hal-hal yang baik. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara, diceritakan seorang perwira Itali. Ya, dia menjadi orang Kristen yang pertama, saudara. Namanya Cornelius. Dia menjadi orang Kristen yang pertama. Alkitab mengatakan bahwa dia takut kepada Allah. Apakah dia sudah percaya secara pribadi Yesus saat itu? Belum. Tetapi hatinya benar. Ada banyak kita melihat kesaksian-kesaksian dari saudara kita yang ingin mencari jalan yang benar, ingin mencari jalan yang lurus, sehingga Tuhan datang dan mengubahkan hati orang itu. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, Mesias, dia adalah yang diutus oleh Elohim, wah, itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dia ingin melihat hati saudara yang rindu dan haus. Makanya saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, tidak pernah menyetel kita. Kesaksian istri saya, saudara, waktu dia masih memegang keyakinan yang lamanya, dia berdoa, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang benar. Karena dia bimbang, saudara. Dia dari kecil adalah seorang yang Muslim. Kemudian waktu SMA dia sudah mulai bertanya, siapakah Tuhan yang benar? Siapakah Allah yang benar? Kita percaya kepada Allah, saudara. Tapi Allah itu siapa? Spesifikasinya. Maka Tuhan menjawab doanya dan dia bisa percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang datang dari Elohim. Dan banyak bukti di Bible yang menceritakan tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian bahkan para murid. Bagaimana dia mengajarkan tentang kasih. Bagaimana dia melakukan mujizat. Kalau manusia biasa tidak bisa melakukan hal seperti itu, saudara. Karena manusia itu cenderung hidup di dalam dosa. Keinginan manusia hidup di dalam kedagingan. Keinginan manusia ketika disakiti, maka dia ingin membalas. Tetapi dengan hadirnya Yesus, dia membawa satu ajaran. Karena dia datang dari Elohim. Dia membawa ajaran kasih. Sifat Elohim, sifat Allah adalah kasih, mengasihi setiap umat manusia. Dia tidak ingin membuang saudara. Dia tidak ingin membuang umat ciptaannya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita khususnya sebagai orang Kristen untuk berbuat kasih. Karena berbuat kasih tidak ada hukum yang menentang hal itu, saudara. Kasih di atas segalanya. Dan di dalam kasih, di dalam belas kasihan, ada kuasa Elohim yang tercurah. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ketika Yesus melakukan mujizat, itu didasari oleh belas kasihan, saudara. Maka ketika saudara punya belas kasihan, maka kuasa Elohim turun atas hidup saudara. Karena dia adalah kasih. Jadi kalau saudara ini berkomentar bahwa Yesus itu milik orang Muslim, ini suatu pemikiran yang selangkah maju. Tapi bagaimana saudara untuk bisa sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu dalam Yohanes 3:16. Percaya kepada dia, Elohim membangkitkan dia dari orang mati, dan dia bangkit, maka engkau diselamatkan. Hanya itu. Itu adalah ajaran Bible. Perlakukanlah Tuhan Yesus. Percayalah dia sebagai juru selamatmu. Maka jaminan yang pasti seperti disampaikan di dalam Bible menjadi bagian saudara, khususnya yang berkomentar di video ini yang saya pasang di thumbnail. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara semua dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Bahkan di luar Indonesia. Ya, menjadi berkat untuk kita. Khususnya untuk tubuh rohani kita. Karena roh kita lah yang akan memperoleh
bagian dalam kerajaan surga. Alkitab berkata bahwa Elohim itu adalah roh. Itu sebabnya kita pun harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seketika nanti tubuh jasmani kita akan lenyap, saudara. Tetapi yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah tubuh rohani kita. Apakah saudara sudah siap dengan hal itu? Biar firman ini memberkati dan menjamah saudara semua dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.